Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, saya Igede Wirawan Pranata. Saya akan menjelaskan tentang rasional pengembangan kurikulum 2013. Nah, apa sih latar belakang perlunya pengembangan kurikulum 2013? Yang pertama, penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Nah, yang kedua, kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi yang signifikan untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas peserta didik. Nah, yang ketiga ada penegasan kurikulum dalam pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan belajar. Selanjutnya ada rasional pengembangan kurikulum 2013. Nah, dalam rasional pengembangan kurikulum 2013 ini ada tantangan internal. Nah, apa yang menjadi tantangan internal dalam pengembangan kurikulum 2013 ini? Nah, ada 8 standar nasional yang harus dipenuhi untuk mengembangkan kurikulum 2013 ini. Yang pertama ada standar pengelolaan, yang kedua standar biaya, standar sarana dan prasarana, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. Nah, kedelapan ini merupakan tantangan internal yang dialami dalam pengembangan kurikulum 2013 ini. Nah, selanjutnya ada tantangan eksternal. Nah, apa sih tantangan eksternal dalam pengembangan kurikulum 2013? Sudah tentu, yang pertama ada tantangan masa depan, di mana yang termasuk tantangan masa depan ini yaitu globalisasi, masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan teknologi, ekonomi berbasis pengetahuan, kebangkitan industri kreatif dan budaya, pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains, mutu investasi dan transformasi pada sektor pendidikan, materi tim SS dan PISA. Ada juga persepsi masyarakat yang menyatakan bahwa kurikulum ini terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif. Beban siswa terlalu berat dan kurang bermuatan karakter. Selain itu juga ada kompetensi di masa depan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang pertama ada kemampuan berkomunikasi, yang kedua kemampuan berpikir jernih dan kritis, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan menjadi warga negara yang bertanggung jawab, kemampuan mencoba untuk mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda, kemampuan hidup dalam masyarakat yang global, memiliki minat luas dalam kehidupan, memiliki kesiapan untuk bekerja, memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat atau minatnya, dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, adapun fenomena negatif yang mengemuka. Nah, ini merupakan salah satu tantangan eksternal pengembangan kurikulum. Itu yang pertama ada perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan, dan dalam ujian, dan gejolak masyarakat atau social unrest. Selanjutnya ada penyempurnaan pola pikir. Nah, dapat kita lihat di slide, ada sebelum dan sesudah penyempurnaan pola pikir. Nah, sebelum penyempurnaan pola pikir, pembelajaran berpusat pada guru. Nah, sedangkan sesudah penyempurnaan pola pikir, pembelajaran berpusat pada siswa. Berpusat satu arah, sudah dilaksanakan penyempurnaan pola pikir, bersifat interaktif. Begitu pula isolasi menjadi lingkungan jejaring, pasif menjadi aktif dan menyelidiki, maya atau abstrak menjadi konteks dunia nyata, pembelajaran pribadi menjadi pembelajaran berbasis tim, luas menjadi perilaku khas memberdayakan kaidah keterikatan, stimulasi rasa tunggal menjadi stimulasi ke segala penjuru. Nah, alat tunggal menjadi alat multimedia, hubungan satu arah menjadi kooperatif, produksi massa menjadi kebutuhan pelanggan, usaha sadar tunggal menjadi jamak, dan satu ilmu pengetahuan menjadi pengetahuan disiplin jamak, kontrol terpusat menjadi otonomi dan kepercayaan, pemikiran faktual menjadi kritis, dan penyampaian pengetahuan menjadi pertukaran kemampuan. Selanjutnya ada penguatan tata kelola kurikulum.
Yang pertama ada kerangka kerja penyusun KBK 2004, kerangka kerja penyusun KTSP 2006, kerangka kerja penyusun kurikulum 2013. Nah, pada kurikulum 2013 ini, guru-guru tidak diberikan tugas untuk menyusun silabus, melainkan diambil alih oleh pemerintah untuk penyusunan silabus tersebut. Guru lebih difokuskan untuk mengembangkan proses pembelajaran dibanding dengan tugas pembuatan silabus yang cukup memakan waktu lama. Nah, selanjutnya ada pendalaman dan perluasan materi. Nah, mengapa sih perlu diadakannya pendalaman dan perluasan materi? Karena PISA 2019 menyatakan bahwa peserta didik atau siswa Indonesia hanya menguasai pembelajaran sampai level 3. Nah, data selanjutnya data dari tim MS 2007 dan 2019 menyatakan bahwa 95% peserta didik Indonesia hanya mampu menjawab soal sampai level menengah, sedangkan negara lain seperti Taiwan sudah bisa menjawab soal dari sampai level tinggi. Nah, selanjutnya ada studi internasional. Nah, studi internasional ini menyatakan bahwa 95% siswa SD kelas 6 hanya bisa mencapai level menengah dalam hal literasi. Sedangkan Taiwan, kembali lagi Taiwan bisa mencapai level tertinggi atau advance. Nah, selanjutnya ada tujuan kurikulum. Nah, apa sih tujuan kurikulum itu sebenarnya? Nah, kurikulum bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif. Nah, selain itu tadi ada dua tujuan kurikulum lagi, yaitu menciptakan generasi muda yang mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada kerangka dasar kurikulum 2013. Nah, adapun kerangka dasar yang pertama yaitu landasan yuridis. Nah, landasan yuridis ini merupakan yang berkaitan tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun yang menjadi landasan yuridis dalam pembentukan kurikulum 2013 yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang ketiga Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Nah, yang terakhir ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Nah, setelah landasan yuridis tadi, terdapat landasan filosofis. Nah, yang termasuk dalam landasan filosofis ini yaitu 3 aspek. Yang pertama, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, ketiga ini merupakan landasan filosofis untuk kerangka dasar dari pengembangan kurikulum 2013. Selanjutnya ada landasan empiris. Nah, menurut landasan empiris ini, kurikulum diharapkan harus mampu meningkatkan SDM pemuda yang ada di negara Indonesia agar memiliki jiwa wirausaha yang tangguh, kreatif, ulet, jujur, dan mandiri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, yang terakhir adalah landasan teoritik. Yang landasan teoritik yaitu yang pertama, kurikulum 2013 dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar atau standard-based education dan teori kurikulum berbasis kompetensi. Yang kedua, standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, selanjutnya ada karakteristik kurikulum 2013. Apa sih yang menjadi karakteristik kurikulum 2013 ini? Adapun karakteristik dari kurikulum 2013 yang pertama yaitu isi atau konten kurikulum berbasis kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, selanjutnya ada kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan ini ada kompetensi dasar merupakan kompetensi yang dipelajari peserta didik SD diberikan tema dan untuk mata pelajaran khusus diberikan kepada SMP, SMA, dan SMK. Nah, kompetensi inti dan kompetensi dasar di jenjang pendidikan menengah diutamakan pada ranah sikap. Sedangkan pada jenjang pendidikan menengah diutamakan pada kemampuan intelektual. Karakteristik selanjutnya ada kompetensi inti menjadi unsur organisatoris atau organizing elements. Kompetensi dasar yaitu semua kandidat dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi dalam kompetensi inti.
Selanjutnya ada kompetensi dasar yang dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Selanjutnya silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk suatu tema, itu diberikan untuk SD atau MI, dan satu kelas dan satu mata pelajaran untuk SMP, SMA, SMK. Dan di dalam silabus tercantum seluruh adik untuk tema atau mata pelajaran di kelas tersebut. Selanjutnya ada rencana pelaksanaan pembelajaran dikembangkan dari setiap KD yang untuk mata pelajaran dan kelas tersebut. Nah, selanjutnya ada proses pembelajaran dalam kurikulum 2019. Nah, ada dua proses pembelajaran pada kurikulum 2013 ini. Yang pertama ada proses pembelajaran intrakurikuler, di mana proses pembelajaran ini merupakan proses pembelajaran yang berkenaan dengan mata pelajaran dalam struktur kurikulum dan dilakukan di kelas, sekolah, dan masyarakat. Nah, proses pembelajaran di SD itu menggunakan tema dan SMP, SMA, SMK berdasarkan rencana pelaksana pembelajaran yang dikembangkan guru. Nah, selanjutnya ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler merupakan suatu pembelajaran yang diadakan setiap 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali. Selanjutnya ada prinsip pengembangan kurikulum 2013. Nah, adapun prinsip dari kurikulum 2013, itu yang pertama, kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata pelajaran, karena mata pelajaran hanya merupakan sumber materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Yang kedua, kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang didapat untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Yang ketiga, kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi. Yang keempat, kurikulum didasarkan atas prinsip bahwa setiap sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang dirumuskan dalam kurikulum berbentuk kompetensi dasar dapat dipelajari dan dikuasai setiap peserta didik. Yang kelima, ada kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan dalam kemampuan dan minat. Nah, prinsip dari kurikulum selanjutnya ada kurikulum berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Nah, ada kurikulum harus tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan seni. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan kehidupan. Kurikulum juga harus diarahkan kepada proses pengembangan budayaan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Nah, kurikulum didasarkan kepada kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Penilaian hasil belajar ditunjukkan untuk mengetahui dan memperbaiki pencapaian kompetensi. Instrumen penilaian hasil belajar adalah untuk mengetahui kekurangan yang dimiliki setiap peserta didik atau sekelompok peserta didik. Nah, selanjutnya ada struktur dari kurikulum 2013. Struktur kurikulum yang pertama ada struktur kurikulum SD atau MI. Nah, seperti lihat pada tabel, terdapat mata pelajaran kelompok A dan kelompok B, di mana beban belajar SD kelas 1, 2, 3 yaitu 30, 32, dan 34 jam. Sedangkan beban belajar SD kelas 4, 5, dan 6 sebanyak 36 jam, dengan jam belajar 35 menit. Struktur kurikulum yang kedua ada struktur kurikulum SMP atau MTS. Dapat kita lihat pada tabel, terdapat kelompok A dan kelompok B juga mata pelajarannya, dan dalam struktur kurikulum SMP atau MTS ada penambahan jam belajar per minggu dari semula 32, 32, dan 32 menjadi 38, 38, dan 38 untuk masing-masing kelas 7, 8, dan 9. Sedangkan lama belajar untuk jam belajar di SMP atau MTS tetap yaitu 40 menit. Selanjutnya ada struktur pendidikan menengah. Tetap sama, dan terdapat penambahan yaitu kelompok C, peminatan. Nah, beban belajar di SMA atau kelas 10, 11, 15 masing-masing 43 jam belajar per minggu. Dan 1 jam belajar adalah 45 menit. Ini ada struktur pendidikan menengah. Dapat kita lihat pada tabel bahwa di struktur ini setiap mata pelajaran telah digolongkan ke jurusannya masing-masing atau kelompoknya masing-masing. Nah, yang pertama, kelompok peminatan matematika dan ilmu alam, yang termasuk di dalamnya yaitu matematika, biologi, fisika, kimia, dan yang kedua ada peminatan ilmu sosial, yang di dalamnya geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Dan yang ketiga ada peminatan ilmu-ilmu bahasa dan budaya. Nah, yang termasuk di dalam ilmu bahasa dan budaya yaitu bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra asing, bahasa dan sastra asing lainnya, dan antropologi. Terdapat juga mata pelajaran pilihan dan pendalaman. Nah, pilihan lintas minat dan pendalaman minat.
Kelompok peminatan itu terdiri dari peminatan matematika seperti yang saya jelaskan tadi, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu bahasa dan budaya. Nah, sejak kelas 10, peserta didik sudah harus memiliki kelompok minat atau peminatan yang harus diikuti atau dikuasai. Nah, selanjutnya ada implementasi dan evaluasi kurikulum. Nah, pada implementasi perkembangan kurikulum 2013, terdapat pengembangan kurikulum 2013 pada satuan pendidikan, di mana pengembangan kurikulum 2013 ini dilakukan atas prinsip sekolah adalah kesatuan lembaga pendidikan dan kurikulum adalah kurikulum satuan pendidikan, bukan daftar mata pelajaran. Nah, guru di satu satuan pendidikan adalah satu satuan pendidik atau community of educators yang mengembangkan kurikulum secara bersama-sama. Pengembangan kurikulum di jenjang satuan pendidikan dipimpin langsung oleh kepala sekolah. Dan yang terakhir, pelaksanakan implementasi kurikulum di satuan pendidikan dievaluasi oleh kepala sekolah. Nah, selanjutnya ada manajemen implementasi. Yang pertama, implementasi kurikulum adalah usaha bersama antara pemerintah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, kabupaten, atau kota. Yang kedua, pemerintah bertanggung jawab dalam mempersiapkan guru dan kepala sekolah untuk melaksanakan kurikulum. Yang ketiga, pemerintah bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kurikulum secara nasional. Yang keempat, pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum di provinsi terkait. Nah, yang terakhir ada pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab dalam memberikan bantuan profesional kepada guru dan kepala sekolah dalam melaksanakan kurikulum di kabupaten atau kota terkait. Nah, selanjutnya ada strategi implementasi kurikulum. Strategi implementasi kurikulum terdiri atas pelaksanaan kurikulum di seluruh sekolah dan jenjang pendidikan, juga ada pelatihan guru, kepala sekolah, dan pengawas, pengembangan buku babon, pengembangan manajemen kepemimpinan sistem administrasi, dan pengembangan budaya sekolah. Dan terakhir ada pendamping dalam bentuk monitoring dan evaluasi untuk menemukan kesulitan dan masalah implementasi dan upaya penanggulangan. Nah, selanjutnya ada evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum dilaksanakan selama masa pengembangan ide, pengembangan desain, dan dokumen kurikulum, dan selama masa implementasi kurikulum. Evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum diselenggarakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah pelaksanaan kurikulum dan membantu kepala sekolah dan guru untuk menyelesaikan masalah tersebut. Evaluasi dilakukan pada setiap satuan pendidikan dan dilaksanakan pada satuan pendidikan di wilayah kota atau kabupaten secara rutin dan bergiliran. Baik, sekian pemaparan materi rasional kurikulum 2013 dari saya. Jika ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.